Dan merekalah yang merubah ajaran gereja. Merekalah yang merubah ajaran para rasul itu. Lalu bagaimana ajaran para rasul terkait apa yang mereka ubah ini? Dikatakan begini, hierarki dan peran imamat jabatan nyata dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, di mana Kristus memilih 12 rasulnya untuk melaksanakan misinya. Jadi soal keimamatan itu diberikan oleh Yesus sendiri. Tugasnya kepada para rasul. Jadi kalau dia mengatakan menolak hierarki dan imamat, maka tidak heran sampai sekarang Bapak Ibu. Kitab suci mengatakan imamat itu hanya untuk laki-laki. Tapi sekarang sudah lebih maju lagi. Di mana Rasul Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Tapi saat ini sudah ada imam perempuan dalam gereja-gereja non-Katolik. Padahal sejak awal, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Anda tidak menemukan yang namanya imam perempuan. Dari keturunan Lewi, Anda tidak menemukan imam itu perempuan. Yesus sebagai penggenapan itu memberikan imamat itu kepada pengikutnya, terutama 12 rasul dan penerus mereka, menurunkan imamat itu hanya diberikan kepada laki-laki. Makanya gereja Katolik, Anda tidak menemukan ada pastor perempuan. Anda tidak menemukan pastor perempuan. Karena pastor yang menerima tabisan imamat itu hanya pastor, hanya laki-laki. Dan yang layak, yang boleh memimpin misa itu hanya pastor. Para suster dan bruder mereka hanya memimpin ibadat. Ya. Tidak diperkenankan memimpin misa. Karena yang memimpin misa itu hanya imam. Orang awam, bruder atau suster, mereka boleh memimpin yang namanya ibadat. Perbedaan misa dan ibadat itu letaknya di mana? Letaknya pada konsekrasi tubuh dan darah Kristus. Di dalam ibadat tidak ada. Atau bahasa sederhananya komuni atau perjamuan lah ya. Supaya di luar Katolik mengerti. Perjamuan kudusnya yang membuat berbeda. Dalam ibadat tidak ada. Jadi, ketika mereka menolak hierarki dan imamat, maka disitulah mereka juga menolak kitab suci. Matius 16 ayat 13 sampai 20, mereka tolak. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, itu mereka tolak terkait dengan hierarki. Di mana dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, di situ dikatakan bahwa Petrus dipilih sebagai gembala yang menggembalakan atau mengetuai para rasul dan mengetuai para umat Allah. Dan kepemimpinan Rasul Petrus itu dilanjutkan setelah kematiannya, dilanjutkan oleh Linus, Anakletus, Clemens, dan lain-lain. Sehingga gereja Kristus itu bertahan sampai akhir zaman karena kepemimpinan atau hierarki itu terus dilanjutkan, terus diisi. Maka ketika hierarki ditolak, yang terjadi adalah perpecahan. Makanya sejak Luther diekskomunikasi, langsung terjadi perpecahan di seluruh pengikutnya. Dan juga sampai saat ini kalau Anda melihat bermacam-macam gereja non-Katolik di luar Katolik yang terpisah-pisah itu akibat dari menolak hierarki. Itu akibat dari menolak jabatan imamat. Dengan membuat ajaran baru, karangan baru, yaitu imamat, ada imam perempuan. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar,
baiklah ia berdiam dan mendengarkan pengajaran. Ya, mungkin Rasul Paulus salah menurut mereka. Tapi bagi Katolik, landasannya jelas, di mana Rasul Paulus menegur jemaat, jangan sampai ada imam atau pengajar perempuan. Dalam konteks ini adalah dalam konteks ibadah atau ekaristi dalam gereja Katolik. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah beritahu kalau mereka menolak hierarki, itulah akibatnya, yaitu perpecahan. Terjadi perpecahan yang tidak bisa dibendung. Kemudian menolak imamat. Akibatnya apa? Tidak ada lagi keteraturan. Kalau saya merujuk tadi, cara-cara melihat bahwa imamat itu hanya diberikan kepada laki-laki, banyak sekali. Contoh, anaknya Yakub itu kan ada 12 katanya, tapi dia kan punya anak perempuan 1. Kenapa dia hanya disebutkan dia punya anak laki-laki 12? Padahal dia ada perempuan 1. Kemudian, suku Israel ada 12. Ya. Kemudian, Rasul Yesus ada 12, laki-laki semua. Padahal ada murid-muridnya juga perempuan. Ya. Kemudian, terkait imamat itu, dalam keturunan Lewi, kita melihat tidak ada perempuan jadi imam. Kalau perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, maka jelas imam itu tidak ada perempuan. Imam itu laki-laki. Berarti sudah melenceng jauh. Karena akibatnya apa? Akibat dari ajaran buatan 4 orang ini. Akibat dari perbuatan 4 orang ini yang merusak ajaran para rasul. Ya. Ini mereka merusak. Oke. Kemudian saya tanggapi tentang pakaian-pakaian gerejawi. Tadi saya sudah beritahu, makanya kemudian pengikut Luther itu tidak mempunyai lagi warna-warna liturgi, kecuali yang kemudian mempelajari kembali dan kemudian dalam gerejanya ada. Saya ada kenal ya juga yang mempunyai warna-warna liturgi dalam gerejanya. Ada yang sudah kembali. Artinya sudah kembali itu mereka tidak hanya memakai toga. Ya, tapi mereka memakai juga pakaian-pakaian gerejawi, jubah-jubah gerejawi atau kasula. Berarti apa? Ketika mereka menolak pakaian-pakaian gerejawi, maka di zaman-zaman sekarang banyak orang yang mulai sadar bahwa itu bukan ajaran buatannya Martin Luther. Bahwa menolak pakaian-pakaian gerejawi itu adalah ajarannya Martin Luther. Sementara dari para rasul itu ada seperti itu. Ziarah. Ya. Kemudian mati raga, puasa tadi. Makanya di dalam kekristenan non-Katolik tidak ada puasa sebelum Paskah. Itu sudah dibuang oleh 4 orang tadi. Martin Luther, Melanchthon, dan 2 orang kawan mereka. Mereka sudah buang. Kaul biara. Makanya Kristen non-Katolik tidak ada biara. Karena memang sejak abad ke-16, itu sudah ada yang membuat ajaran barunya. Martin Luther dan Melanchthon dan 2 orang temannya. Jadi yang Anda ikuti itu sebenarnya ajarannya abad ke-16. Doa bagi orang-orang yang sudah wafat. Banyak orang menuduh Katolik ini karangan Katolik, mendoakan arwah. Padahal ini sudah ada sejak zaman para rasul. Penolakannya baru ada abad ke-16. Penolakannya ditolak oleh Luther dan 3 orang kawannya. Doa syafaat orang kudus atau memohon didoakan oleh para kudus, saudaraku. Penolakan terhadap itu baru ada abad ke-16. Antara 4 orang serangkai itu, yaitu Luther dan Melanchthon dan 2 orang kawan mereka. Mereka yang membuat ajaran itu. Jadi mereka sebenarnya yang mencabik-cabik, memporak-porandakan ajaran para rasul itu, sehingga sampai di tangan Anda sekarang yang non-Katolik itu hanya sepotong. Ya. Ibaratnya dulunya 1 piring, yang sampai di Anda itu hanya 1 sendok. Ya. Ibaratnya dulu 1 piring, 1 panci, yang sampai di Anda itu hanya 1 sendok.
Makanya ketika di daerah Indonesia bagian timur itu ada yang merayakan Rabu Abu, Kamis Putih, heboh. Hebohnya kenapa? Yang dipelajari itu hanya berhenti di abad ke-16. Padahal di abad ke-16 itulah hari pemberontakan. Bukan hari reformasi. Itu hari pemberontakan itu. Karena mengubah semua ajaran para rasul. Ya. Bahkan Martin Luther dan 3 orang kawannya itu melebihi para rasul dengan mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh gereja perdana dan para rasul. Nah, ini lagi, coba perhatikan. Semua sakramen ditolak. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Semua sakramen ditolak, kecuali baptisan, ekaristi, dan pengakuan dosa. Tapi saat ini Anda tidak menemukan pengakuan dosa justru. Sudah dibuang otomatis. Bahkan mungkin setelah kematian Luther. Perhatikan Bapak Ibu. Sakramen itu ada 7. Tapi saat ini Anda hanya menemukan sakramen 2 di gereja Anda. Itu sejak kapan? Sejak Martin Luther memberontak dan membuat ajaran baru. Mohon maaf kata-kata saya harus berkata memberontak. Karena ini mengubah ajaran. Mohon maaf ini. Ya. Mengapa sakramen yang Anda terima? Nah, tadi saya sudah kasih analogi ya. Dulunya 1 piring, sampai di Anda itu tinggal 1 sendok. Dulunya 7, ya, dulunya 7 di abad ke-16 terjadi pemberontakan, hari pemberontakan pada 31 Oktober, ya, terjadi hari pemberontakan, maka ajaran para rasul itu diubah dari 7 menjadi 2. Bahkan pengakuan dosa itu juga tidak ada sekarang sakramen itu dalam gereja Anda. Yang ada sekarang itu baptisan dan perjamuan kudus yang ada. Ya, yang Anda pandang sakramen itu perjamuan kudus dan baptisan. Meskipun kalau saya memakai tekniknya sola scriptura, saya mengatakan di mana Yesus mengatakan bahwa perjamuan kudus dan baptis itu sakramen, Anda juga mungkin tidak bisa jawab. Coba saya berikan pandangan begini. 7 sakramen yang diajarkan para rasul itu tidak ada tulisan langsung di dalam kitab suci yang mencatat ketika ada tulisan baptis itu lalu di depannya ada tulisan sakramen baptis. Tidak ada. Pertanyaannya, Anda kan memegang 2 sakramen. Dan Anda sudah membuang 5. Pertanyaannya, memakai konteks sola scriptura. Di mana 2 yang Anda sebutkan itu baptisan dan perjamuan kudus itu, di mana dalam Alkitab ditulis bahwa itu sakramen? Pasti Anda tidak akan bisa jawab. Karena apa? Karena sola scriptura itu bukan ajaran para rasul.